Saya ingin pada kesempatan ini Bapaknya Agus sedikit menyampaikan beberapa perbandingan hukum Indonesia dengan hukum Aceh. Konon ya. Jadi kalau di Aceh itu berlaku hukum Islam. Bagaimana pandangan dia melihat apa yang terjadi? Dalam hukum Islam itu ya wajar kita harus menghargai mereka. Karena mereka ini menganut atau tinggal di wilayah Aceh. Ya betul kan? Itu Pak ya? Betul. Nah, silakan Bapak berdiri sedikit aja Bapak. Cerita tentang yang Bapak ceritakan tadi malam. Ya silakan. Bapak sampaikan unek-unek Bapak. Bapak bagaimana perasaan anak Bapak seperti ini? Bagaimana Bapak sudah diberi uang kemudian dimain-mainkan sama orang-orang yang ngaku pengacara tapi mereka nggak profesional. Silakan Pak. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku orang tua Muhammad Agus Salim, anaknya lah saya, anak kita. Saya datang ke Aceh mengikuti artinya hal-hal yang telah terjadi pada anak saya. Tapi saya tidak ada pernah komentar. Tapi sekarang terpaksa juga artinya kena anak saya terpaksa saya komentar. Kenapa saya komentar? Saya ini orang dari Aceh. Suku Aceh itu terkenal Serambi Mekah. Yang dikatakan Serambi Mekah itu apa? Di sana semua golongannya orang-orang, maksudnya beragama Islam. Jadi termasuk saya. Saya bukan pandai tidak, tapi saya belajar. Belajar banyak hal dalam agama. Dan sesampainya saya di Jakarta ini, saya nggak tahu hukum apa yang dipakai untuk masalah Agus ini. Jadi kalau menurut artinya pribadi saya, ilmu saya dari ketuhanan, saya menganggap ini satu perbuatan yang salah di dalam agama Islam. Karena yang bersedekah itu, yang dikatakan sedekah itu menurut guru saya, sesudah disedekahkan itu jangankan mau diambil, diingat pun tidak boleh kalau mau dapat pahala. Ini pakai pengacara. Ini saya lihat yang sudah disedekahkan ada pengacara datang untuk donatur-donatur yang sudah memberi sedekah. Jadi ini saya merasa heran saya. Apakah berbeda Islam di Jawa apa sama Islam di Aceh? Jadi makanya saya pada hari ini datang pada Pak Farhat, karena Pak Farhat ini adalah pembela kami dari artinya kaum lemah. Saya bersyukur juga. Walaupun kami dihujat, Pak Farhat dihujat, anak saya bersyukur. Karena tahu saya, hukum hujat itu apa? Hukum mengambil uang yang sudah diberikan itu apa? Tahu saya, dalam agama. Tapi di sini saya lihat berbeda. Saya sebenarnya nggak mau panjang-panjang lebar masalah ini dan menyamainya. Dan masalah ini karena Pak Farhat, Haji Farhat Abbas SH telah memberikan saya kepercayaan untuk mempercayakan kepada mereka beserta timnya. Saya hanya berpikir uang ini hanya sebatas hidup di dunia. Jadi kalau kita hidup di dunia ini akan mati dan hidup lagi. Itu saya pikir dari guru saya yang saya pelajari. Ini yang paling berat. Langsung Pak antara hukum Aceh dengan hukum Indonesia pemberian itu. Dan dampaknya orang yang mau hujat-hujat. Jadi begini. Jadi saya tidak mau mengumbar menambah dosa. Jadi saya merasa bersyukur. Karena hukum mengumbar ini, menghujat ini sangatlah besar, sangatlah fatal di hadapan Allah Ta'ala. Yang telah dituturkan oleh firman dan hadisnya. Bukan menambah pahala, mengambil pahala yang sudah ada. Itulah yang tercantum di dalam hadis dan firman. Apalagi mengambil uang donasi. Donasi itu sedekah. Yang dikatakan sedekah itu lepas. Sudah menjadi hak. Jadi apa yang dipermasalahkan? Berantam sana, berantam sini. Perhabat itu kan bagus untuk mendamaikan. Bukan dia mau cari duit, enggak. Perhabat tidak cari duit, malah lagi kami dikasih duit. Ini besok mau ke Singapura. Kami belum tahu itu pangkalnya dari Pak. Tapi mungkin juga di samping orang jahat itu banyak juga orang-orang baik.
Jadi mudah-mudahan insya Allah segala sesuatunya buatlah kita jadi pelajaran. Dan yang beragama, marilah kita sama-sama kalau sudah ada kesalahan itu bertobatlah kita kepada Allah. Kelak kita diterima tobat kita, merasakan apa yang sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Kuncinya dalam kata firman Tuhan itu, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Kenapa begitu? Dua tempat di sana pikir. Saya bukan pendakwah, tapi ini pelajaran saya. Mudah-mudahan insya Allah semuanya ini, dan saya harap bagi yang merasa bersalah dalam masalah ini dalam agama Islam, marilah kita sama-sama bertobat. Tanggapan Bapak kemarin dengan kaburnya